شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن بلسان عربي. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا خاتم النبيين. صلوات الله وسلامه على أشرف المرسلين محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan seluruh umat manusia, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan berfirman pula ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang menunjukkan pentingnya perintah Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Imam Ibnu Katsir yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah karena atas karunia yang begitu banyak telah diberikan kepada kita, nikmat-nikmat yang kita tidak mampu untuk menghitungnya, ya telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang kita bisa merasakannya maupun banyak di antara umat manusia tidak merasa kalau itu merupakan kenikmatan dari Allah. Karena memang banyak manusia yang lupa dengan beberapa macam kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua macam kenikmatan yang maghbunun fihima, tertipu dalam dua kenikmatan ini, katsirun minan nas, kebanyakan umat manusia, yaitu nikmat as-sihah dan nikmat al-faragh, nikmat waktu sehat dan nikmat waktu luang. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita bertemu dengan bulan yang agung dan mulia, tamu yang memiliki banyak keutamaan-keutamaan, tamu yang memiliki keistimewaan-keistimewaan, tamu yang penuh dengan barakah, kebaikan-kebaikan, tamu yang penuh dengan rahmat, kasih sayang Allah, tamu yang penuh dengan maghfirah, ampunan Allah, dan tamu yang memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan tamu-tamu yang lainnya.
Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat tentang datangnya tamu yang agung dan mulia ini, agar mereka tidak menyia-nyiakannya, agar mereka bisa menyambut tamu tersebut dan meraih keutamaan, keistimewaan yang ada di tamu tersebut. Rasulullah mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad, "Atakum Ramadan." Datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, yaitu bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, kebaikan-kebaikan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, di mana Allah mewajibkan atas kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maraddatus syayatin. Pada bulan Ramadan tuftahu fihi abwabus sama', dibuka pintu-pintu langit, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka jahim, wa tughallu fihi maraddatus syayatin, dan digembok, dikunci, ditutup rapat-rapat maraddatus syayatin, tempat-tempat keluarnya syaitan. Dalam riwayat lain yang lebih masyhur, Rasulullah mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Idza jaa Ramadan, apabila Ramadan sudah tiba, maka futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Dalam riwayat yang pertama itu dibuka pintu-pintu langit, tuftahu fihi abwabus sama'. Ini tidak bertentangan, karena yang namanya surga letaknya di langit. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Rasul untuk meminta Firdaus al-A'la, surga Firdaus al-A'la yang letaknya di bawah Arsyur Rahman dan ars letaknya di atas. Sebaliknya yang namanya neraka letaknya itu di bawah. Karena itu kalau kita menggali terus lapisan-lapisan tanah sampai dalam, maka akan keluar hawa panas, akan keluar lumpur panas, akan keluar cairan panas. Ini yang dikatakan oleh para ahlul ilmi dan para ulama, bahwasanya letaknya surga ada di atas dan letaknya neraka ada di bawah. Kemudian Rasulullah mengingatkan dalam riwayat yang kedua, wasuffidatis syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Dalam riwayat yang pertama, wa tughallu fihi maraddatus syayatin, dan digembok, ditutup rapat-rapat tempat-tempat keluarnya syaitan. Ya, jadi syaitan itu sudah dibelenggu, tempat-tempat keluarnya pun sudah dikunci, ditutup rapat-rapat, sehingga mereka tidak bisa keluar untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Kalau ada yang mengatakan, kenapa setan-setan di bulan Ramadan sudah dibelenggu, tapi masih banyak kemaksiatan merajalela, masih banyak perbuatan jelek yang kita saksikan? Maka kita katakan, faktor seseorang berbuat jelek itu ada faktor ekstern, yaitu faktor dari luar, yaitu yang bernama syaitan, dan itu sudah dibelenggu. Ya, tempat-tempat keluarnya juga sudah ditutup rapat-rapat, sehingga tidak bisa mereka mengganggu dan membujuk-bujuki manusia untuk melakukan kemaksiatan, kejelekan, kezaliman, keangkara murkaan, dan seterusnya. Tinggal faktor dari dalam, faktor intern yang belum dibelenggu, yang bernama nafsu, yang Allah katakan tentang nafsu dalam surat Yusuf ayat 53, innan nafsa la ammaratun bisu,
Sesungguhnya yang namanya nafsu itu selalu memerintahkan kepada kejelekan. Oleh karena itu, kalau setan sudah dibelenggu, tempat-tempat keluarnya pun sudah ditutup rapat-rapat, tetapi masih banyak orang-orang yang mengumbar nafsunya, tidak membelenggu nafsunya dengan berpuasa, maka tetap akan kita saksikan perbuatan-perbuatan jelek di sana sini, kemaksiatan yang merajalela, karena nafsu mereka ya itu dibebaskan atau tidak dibelenggu dengan berpuasa. Kalau ada yang mengatakan lagi, kenapa setan sudah dibelenggu tapi masih ada di bulan Ramadan orang yang kesurupan, orang yang kemasukan makhluk halus, maka kita katakan yang dibelenggu itu syaitan, dan yang masuk ke dalam diri seseorang itu jin, bisa berupa syaitan dan bisa berupa yang lainnya. Yang namanya syaitan termasuk dari golongan jin, tapi yang namanya jin belum tentu syaitan. Karena yang namanya jin itu ada yang mukmin, ada yang non mukmin, ada yang Islam, ada yang tidak Islam, ada yang taat beribadah, ada yang malas-malesan beribadah, dan ada yang tidak beribadah. Sama seperti halnya manusia, karena manusia dan jin memang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan juga bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, lillahi fihi lailatun, Allah memiliki fihi pada bulan Ramadan, yaitu lailatun, satu malam, yang khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah lalu menegaskan, man hurrima khairaha faqad hurim, siapa yang diharamkan melakukan kebaikan pada malam Lailatul Qadar, faqad hurim, sungguh dia diharamkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Artinya jangan sampai kita tidak melakukan satu kebaikan pun di malam Lailatul Qadar, karena satu kebaikan dilakukan oleh seseorang pada malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu 83 tahun lebih 4 bulan. Apalagi kalau malam Lailatul Qadar dipenuhi dengan berbagai macam ibadah, beraneka ragam ketaatan, dan berbagai amal kebaikan, maka dia menjadi orang yang sangat beruntung, yaitu dipenuhi dengan kebaikan, ketaatan, dan ibadah ya, yang itu lebih baik daripada 83 tahun lebih 4 bulan. Oleh karena itu ya, kita berusaha berlomba-lomba untuk ya memenuhi malam Lailatul Qadar dengan ketaatan, ibadah, dan amal kebaikan. Masalahnya para ulama mengatakan Lailatul Qadar itu bisa berubah-ubah waktunya dan tidak ada makhluk yang mengetahuinya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengetahui kapan terjadinya Lailatul Qadar. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencari Lailatul Qadar di 10 malam pertengahan. Beliau tidak mendapatkannya. Beliau juga pernah mencarinya di 10 malam pertama bulan Ramadan. Beliau tidak mendapatkannya. Lalu diberitahu bahwasanya malam Lailatul Qadar pada tahun itu terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah segera memberitahu kepada para sahabat dengan mengatakan, taharru Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir pada bulan Ramadan.
Akhirnya para sahabat berlomba-lomba untuk menghidupkan 10 malam terakhir, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi contoh dengan beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, meminta kepada Rasul, ajarkan doa apa yang saya baca ketika mencari Lailatul Qadar. Maka Rasulullah mengajarkan kepadanya doa, katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oleh karena itu Lailatul Qadar sekali lagi banyak dicari oleh orang-orang yang berambisi terhadap kebaikan. Bahkan di antara para ulama dan ahlul ilmi ada yang mengatakan Lailatul Qadar bisa terjadi di 10 malam pertama bulan Ramadan. Bisa juga terjadi di 10 malam pertengahan bulan Ramadan. Dan seringnya terjadi Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan, sehingga disyariatkannya menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan beriktikaf, itu karena seringnya terjadi Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu kita yang berambisi terhadap kebaikan, berusahalah untuk mencari Lailatul Qadar. Dari sejak awal datangnya bulan Ramadan sampai berakhirnya bulan Ramadan, kita berusaha memenuhi dengan berbagai macam ketaatan, beraneka ragam ibadah atau berbagai amal kebaikan, supaya Lailatul Qadar tidak lepas dari diri kita. Artinya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar saat itu adalah dengan melakukan kebaikan. Jangan sampai Lailatul Qadar datang sementara kita melakukan kejelekan, wa na'udzubillah, atau tidak melakukan kebaikan sama sekali, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita berusaha berlomba-lomba untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dan juga siangnya dengan melakukan amalan-amalan yang mulia di bulan yang mulia dan sangat disukai oleh Zat yang Maha Mulia. Di antaranya adalah membaca kitabullah, yaitu Al-Qur'an yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, fa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina fil alamin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalawatullahi wa salamuhu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Imam Ibnu Katsir yang mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang ditempuh oleh para salafus saleh. Kita sekali lagi berusaha berlomba-lomba untuk bisa melakukan amalan-amalan yang mulia di bulan yang mulia ini, yang sangat disukai oleh Zat yang Maha Mulia. Di antaranya dengan membaca Al-Quran yang mulia, di antaranya lagi dengan melakukan qiyamul lail bersama imamnya sampai selesai, karena Rasulullah mengatakan man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail kulluh.
Siapa saja yang qiyamul lail bersama imamnya hatta yansorif, sampai selesai, maka kutibalahu qiyamul lail kulluh, dituliskan baginya qiyamul lail sepanjang malam. Ini adalah suatu keutamaan yang luar biasa. Begitu juga kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik kepada sesama manusia, terutama kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada tetangga-tetangga kita, dan kepada sesama manusia, untuk saling tolong menolong, bantu membantu, yang itu dihitung sebagai sedekah. Karena sesungguhnya sedekah pada bulan Ramadan itu luar biasa keutamaannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan sedekah pada bulan Ramadan, sampai dikatakan kana Rasulullah ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, dan sedermawan-dermawannya Rasulullah itu terlihat ketika di bulan Ramadan. Dan namanya sedekah itu tidak harus dengan makanan, tidak harus dengan minuman, tidak harus dengan harta benda, akan tetapi yang namanya sedekah ya dengan banyak berzikir dikatakan sebagai sedekah. Inna bikulli tasbihatin sedekah, wa bikulli tahmidatin sedekah, wa bikulli takbiratin sedekah, wa bikulli tahlilatin sedekah. Setiap takbir, setiap tahmid, setiap tasbih, setiap tahlil yang kita ucapkan adalah sedekah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan senyum kita di hadapan saudara kita itu juga merupakan sedekah. Begitu juga membantu orang yang kesusahan. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Kamu menaikkan seseorang di atas kendaraannya, atau kamu bawakan barangnya dia, itu adalah sedekah bagimu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk orang-orang yang bisa menjadi the winners of Ramadan, orang-orang yang menang di bulan Ramadan, yaitu orang-orang yang berusaha menjaga ketaatan, memelihara ibadah, dan melestarikan amal kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan pada hari-hari selain bulan Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wad tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.